kita yang dia itu waras, tapi secara jasmani beliau ini mungkin sedang diberikan ujian sama Allah, ada di rumah sakit. Itu saudara-saudara kita. Makanya sahabat-sahabat sekalian yang ada di sini bersyukur kita sama Allah hari ini diberikan sehat dan waras. Segala puji dan syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang pada sore hari ini sudah memberikan kita nikmat yang luar biasa. Kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehat, sempat. Kita bisa bersama-sama meluangkan waktu untuk berjuang, walaupun banyak sekali halangan ya, mungkin ya ada yang berbarengan dengan acara lain, agenda lain, tapi teman-teman sekalian mau meluangkan waktu dan sama Allah diringankan untuk bisa hadir di majelis ini. Semoga setiap langkah perjuangan teman-teman hadir di sini dihitung pahala yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan sholawat senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita yang hadir di sini bersama dengan keluarga kita, bersama dengan orang-orang yang kita cintai, besok mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian dirahmati Allah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman keluarga besar AMM cabang Bantul yang sudah berkenan mengundang saya. Alhamdulillah hari ini saya bisa bahagia, senang bisa bersilaturahim dengan teman-teman yang muda ini yang semangat-semangat ya. Alhamdulillah diberikan kesempatan dan juga di tempat yang indah, tempat yang istimewa ini ya. Kita merasa nyaman berada di sini, di rumah, salah satu rumahnya Allah ini ya. Semoga ini menjadi saksi bagi kita bahwa hari ini di hari Ahad tanggal 24 Maret ini teman-teman semua di sini mau untuk bersama-sama bertorabul ilmi, bersama-sama menyambung silaturahmi. Kita semua sebenarnya di sini menjadi saksi bagi para yang lain. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita alami, apa yang kita kenakan hari ini adalah menjadi saksi bagi kita. Baju yang digunakan teman-teman sekalian untuk hadir di sini, beserta celananya, beserta motornya, itu semua menjadi saksi kelak di sisi Allah. Ternyata teman-teman AMM Bantul itu menggunakan segala apa yang sudah diberikan Allah itu rezekinya untuk hadir di sebuah kajian. Nah, semoga menjadi pahala yang terbaik bagi teman-teman sekalian. Nah, kemudian kami mengucapkan mohon maaf apabila nanti dalam materi yang saya sampaikan mungkin ada yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Nah, di sini saya ingin menyampaikan tidak banyak insya Allah, karena dalam buka puasa ini pasti intinya adalah nanti ketika kita berbuka. Apa yang kita lakukan, teman-teman duduk di sini dalam rangka untuk menunggu itu, untuk menunggu saatnya berbuka. Nah, yang ditunggu-tunggukan adalah itu, bukan ditunggu sopo ustadznya, enggak, tapi itu yang nomor kesekian. Tapi yang pertama ditunggu adalah saatnya berbuka. Nah, ini ada dalam rangka untuk menunggu saat berbuka itu, teman-teman sekalian. Nah, kita semua sering dulu mungkin mendengar sebuah lagu ya, ada sebuah lagu yang sering viral di Ramadan gitu ya, lagunya Bimbo. Siapa yang mendengar? Kalau seusia Kang Sobri, Kang Roset mungkin sering mendengar ya, yang lagunya gini, ada anak bertanya pada bapaknya gitu ya, buat apa berlapar-lapar puasa. Yang teman-teman di sini yang masih muda pernah dengar lagu seperti itu? Pernah? Yang putra? Lagu yang kayak itu yang putri, mbak-mbaknya. Nah, ada ya lagu setiap puasa pasti itu selalu didengarkan ketika saya dulu TPA gitu ya, selalu didengarkan itu. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa. Kemudian ada anak bertanya pada bapaknya, tadarus tarawih apalah gunanya. Nah, yang sering mendengar lagu, terus lanjutannya lagunya gimana itu? Mbak-mbak ada yang bisa? Lagunya lanjutnya gimana? Lapar mengajakmu, rendah hati selalu, gitu ya. Tadarus artinya memahami kitab suci, tarawih mendekatkan diri pada ilahi ya, gitu. Kenapa teman-teman sekalian?
Di lagu ini kita bisa mengambil hikmah bahwa ketika kita berpuasa ya, ketika kita berpuasa, kita itu diajak untuk menjadi seorang yang rendah hati. Kenapa kok rendah hati? Teman-teman tahu ya, ibadah itu selain berpuasa ada apa lagi? Selain berpuasa, ibadah termasuk yang rukun Islam itu adalah sholat. Sholat itu ketika dikerjakan bisa dilihat orang lain. Wah, saya mau sregep sholat di masjid. Nah, kebetulan calonnya itu di kampung masjid tersebut, atau saya pengen sregep sholat di masjid supaya nanti calon mertua itu melihat saya itu aktivis masjid. Nah, bisa dilihat, wah kayak Mas Fulan, nah itu dia sregep di masjid. Kelihatan itu kalau orang sholat ke masjid, wah orangnya alim sregep di masjid. Itu kelihatan. Nah, dia dianggap alim, ahli masjid, ahli ibadah. Ada lagi amalan lain yang bisa dilihat orang lain. Contohnya apa? Sodakoh. Sodakoh juga bisa dilihat orang lain. Nah, sodakoh juga bisa. Si Fulan dia bersodakoh 100.000. Terus ada lagi, ditambah lagi yang lain. Fulanah sodakoh lagi 300.000. Wah, ternyata si Fulan dan Fulanah ini orangnya dermawan ya. Terus akhirnya dikenal dengan sebagai seorang yang dermawan. Terus ada lagi ibadah yang bisa dilihatkan oleh orang lain, yaitu ibadah umroh atau haji. Itu bisa dilihat orang lain. Wah, dia sudah umroh, si Fulan sudah umroh dan sudah haji. Berarti ketika pulang nanti dia punya gelar haji Fulan. Nah, misalnya gitu ya. Nah, tapi kalau puasa apa teman-teman sekalian? Puasa itu tidak bisa dilihat oleh orang lain. Walaupun teman-teman selfie, wah selfie, aku puasa dino loh iki guys, gitu ya. Tapi ra ketara nek teman-teman tuh puasa, nggak kelihatan kalau puasa itu. Ya, itu menuntut teman-teman sekalian, mengajari kita supaya kita itu menjadi pribadi yang rendah hati. Karena apa? Yang tahu amalan puasa kita hanya siapa? Hanya kita dan Allah. Tidak bisa dipamerkan puasa itu. Walaupun sudah selfie-selfie, tetap nggak kelihatan. Udah dilemes-lemes ya. Kan kita nggak tahu kalau dia ternyata habis beli es teh jumbo itu, kita nggak tahu. Nah, puasa itu nggak bisa dilihat teman-teman. Makanya puasa itu spesial. Puasa itu yang memberikan pahala adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Makanya di dalam lagu tadi, lapar itu mengajak supaya kita untuk menjadi seorang yang rendah hati. Kemudian tadarus. Tadarus itu kita memahami kitab suci kita. Nah, kitab yang pertama kali, ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah itu adalah surat apa teman-teman sekalian? Surat Al-Alaq 1 sampai 5. Itu yang pertama kali diturunkan, dan diturunkan di bulan yang mulia, di waktu yang mulia, yaitu di bulan Ramadan. Bunyinya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Yang pertama bunyinya apa? Iqra. Iqra itu artinya bacalah. Iqra itu artinya bacalah. Jadi makanya ada salah satu cara untuk belajar Al-Quran, itu metode yang dibuat oleh seorang yang beberapa waktu kemarin itu viral ya. Nah, itu oleh seorang Kiai Haji As'ad Umar yang membuat sebuah metode cara belajar Al-Quran yang itu digunakan berjuta-juta orang untuk belajar Al-Quran. Namanya apa teman-teman sekalian? Iqra. Iqra itu artinya bacalah. Kita diminta untuk membaca itu. Supaya apa? Dengan membaca kita bisa tahu ilmu pengetahuan. Makanya yang pertama kali Allah turunkan itu adalah Al-Alaq yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan kamu. Jadi Iqra itu adalah diminta untuk membaca, supaya kita bisa memahami ayat-ayat Al-Quran. Kemudian setelah membaca Al-Quran, tadarus itu untuk memahami kitab suci kita. Kemudian tarawih. Tarawih itu mendekatkan diri kepada ilahi, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, kita semua bisa merasakan bahwa ketika di bulan Ramadan itu, orang-orang itu untuk melakukan kebaikan itu mudah sekali, ringan sekali. Banyak orang
contohnya ya, paling bagus, paling pas itu contohnya ketika di awal bulan Ramadan. Itu orang yang tidak pernah ke masjid pun waktu itu ke masjid, pakai baju baru, sarung baru, datang ke masjid, bisa malah di saf awal. Nah, dimudahkan, diringankan untuk bisa berangkat ke masjid. Salah satunya adalah sholat tarawih. Sholat tarawih itu untuk mendekatkan diri kepada ilahi. Coba teman-teman sekalian, ketika di hari biasa, adakah atau banyakkah orang yang bisa melaksanakan sholat lail? Tarawih kan termasuk sholat lail ya, sholat malam yang dimajukan waktunya. Namun ada beberapa tempat yang dia tetap sholatnya itu di momen dini hari, itu ada. Jadi sholat tarawihnya itu di dini hari sekalian tahajud itu ada. Sholat tarawih, melakukan sholat lail, tapi banyak orang mau melakukan sholat lail, sholat tahajud. Itu kan tidak mudah ya, tidak setiap saat bisa seperti itu. Tapi ketika di momen bulan Ramadan, itu semua Allah mudahkan, Allah gerakkan. Banyak orang yang semangat untuk melakukan sholat lain, yaitu sholat tarawih setiap ba'da isya. Itu salah satu bentuk kemuliaan di bulan suci Ramadan. Kemudian teman-teman sekalian dirahmati Allah, di sini saya mungkin bertanya sama teman sekalian. Ketika teman-teman itu ditanya, kira-kira teman-teman itu, kita semua kalau ditanya selalu pengen sukses ya. Kita itu pengen, kalau ditanya, gue pengen, cita-citamu apa? Sukses. Pengen kita adalah sukses dan bahagia. Nah, salah satu kategori sukses dan bahagia itu ada 4 hal. Yang pertama adalah teman-teman, ketika kita itu memiliki ukhuwah. Yang pertama, ketika itu kita memiliki ukhuwah atau persaudaraan, ikatan persaudaraan, ikatan pertemanan. Seperti ini teman-teman yang kita alami saat ini. Teman-teman bisa melihat kanan kirinya punya teman yang tidak sendiri gitu ya. Nah, itu bentuk suatu ukhuwah. Ketika kita menjalankan sebuah organisasi itu sendirian, pasti akan capek. Tapi ketika kita punya teman, ada ikatan persaudaraan, ada ikatan ukhuwah, maka kita akan senang. Wah, saya mangkat, oke, rasanya senang, ya toh. Ukhuwah ini dalam lingkup kecil adalah ketika kita itu punya teman. Ketika itu kita punya teman. Salah satu teman yang terbaik adalah ketika kita itu dalam puncaknya seorang jomblo menemukan jodohnya. Itu mesti senang. Paling enggak dia tidak akan dibully lagi ya toh. Ketika sudah masih jomblo tapi sudah menikah. Itu senang. Dia sudah tidak dibully sama temennya lagi karena sudah berhasil menikah. Itu salah satu bentuk kebahagiaan seseorang. Kebahagiaan seorang jomblo fisabilillah itu ketika ia menemukan jodoh terbaiknya, itu bahagia. Itu dalam lingkup kecil. Dalam lingkup luas lagi, ketika kita dalam berdakwah, ketika kita dalam berorganisasi, kita mempunyai teman. Kita tidak sendirian. Jadi kita punya teman dalam perjuangan. Itu kan senang, tidak capek. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, salah satu ciri kebahagiaan adalah ketika kita itu memiliki iman, teman-teman sekalian. Tanpa iman manusia itu sengsara. Tanpa iman, tanpa iman manusia itu sengsara. Jadi Allah sudah banyak menyampaikan di dalam surat ya, di dalam Al-Quran, bahwa orang yang beriman itu adalah orang, salah satu ciri dari orang yang beruntung. Teman-teman, ketika kita memiliki sebuah usaha, tentunya kita itu ingin untung ya kan, nggak mau rugi. Kita pengennya badi kalau kita punya usaha itu. Mas Sobri punya usaha jualan emas, itu pengennya ya badi, pengennya untung, nggak pengen rugi. Mas Rosid itu juga punya usaha digital, ada Mark punya usaha cetak-cetak dan sebagainya. Inginnya itu untung, nggak pengen rugi. Salah satu ciri dari orang yang untung itu makanya dia akan bahagia karena dia memiliki keuntungan. Contohnya adalah orang yang beriman. Orang yang beriman ini termasuk orang yang bahagia karena dia tidak rugi. Ada di dalam surat Al-Asr ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq
wa tawassaw bis sabr. Demi masa, wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Berarti orang yang beriman itu termasuk orang yang tidak rugi. Berarti insya Allah dia akan menjadi orang yang bahagia karena dia termasuk orang yang tidak rugi. Lalladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Dan orang yang mengerjakan kebaikan dan juga saling menasihati di dalam kesabaran. Jadi orang yang tidak rugi itu berarti dia akan bahagia. Contohnya adalah orang yang beriman. Dan kemudian Allah contohkan lagi teman-teman sekalian. Bagi orang yang beriman itu di dalam surat Al-Bayyinah. Al-Bayyinah itu artinya adalah bukti. Al-Bayyinah itu artinya bukti. Itu juga disampaikan teman-teman sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Yang artinya sesungguhnya sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Sebaik-baik makhluk itu adalah orang yang beriman dan berbuat kebajikan. Dilanjutkan dalam dalam ayat yang ke-8. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Artinya adalah balasan bagi mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, ini salah satu bukti lagi bahwa orang yang beriman ini insya Allah termasuk orang yang bahagia. Dia tidak termasuk orang yang merugi. Karena sama Allah insya Allah akan diberikan balasan yang luar biasa, yang istimewa, yaitu apa? Balasannya adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya dan Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepada mereka. Jadi teman-teman sekalian, salah satu dari ciri kebahagiaan adalah ketika kita itu diberikan sebuah keimanan atas agama ini. Teman-teman sekalian bisa lihat ya, saat ini ya, beberapa waktu ini mungkin di pertengahan Ramadan ini sudah terlihat di jalan-jalan, terus kemudian ketika teman-teman jalan ya, itu di warung, di angkringan, di burjonan, itu ternyata banyak orang yang sudah nongkrong di sana. Ketika teman-teman tanya, kira-kira mereka itu agamanya Islam apa enggak? Kira-kira agamanya Islam apa enggak yang sering nongkrong di situ? Nah, mereka ditanya pasti agamanya Islam ditanya. Ketika orang ditanya itu agamanya Islam, tapi ternyata mereka sudah melupakan seruan dari Allah. Makanya di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ini tentang perintah sholat ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang diseru sama Allah itu adalah orang yang beriman. Sekarang saya tanya, orang yang Islam itu sudah tentu beriman apa belum? Belum ya. Orang yang Islam itu belum tentu beriman. Karena apa? Karena banyak orang Islam yang dia itu mungkin belum sholatnya belum tertib, dan orang agamanya Islam, tapi ternyata ketika puasa dia tidak berpuasa. Itu adalah salah satu contoh. Ditakoni agamanya Islam, tapi ketika diminta untuk melaksanakan perintah Allah, mereka menjawab seperti itu. Wah, aku belum sholat, saya belum dapat hidayah. Saya tidak berpuasa ikutan temannya, karena teman-temannya nggak puasa. Wah, aku tak melu kanca kuwe, rapopo pisang-pisang. Tapi ada teman yang ngajak lagi, ayo sesuk ayo nongkrong yang borjonan mabar gitu.
dijak meneh, wah pisan meneh ya ora apa-apa. Sampai akhirnya berkali-kali nongkrong gitu ya, nggak melaksanakan puasa. Mereka merasa meninggalkan sebuah ibadah puasa itu sesuatu yang ringan, padahal dosanya luar biasa ketika meninggalkan puasa bagi seorang yang memang dia sudah pantas untuk berpuasa, dia sudah sanggup untuk berpuasa dengan ciri yang sudah disampaikan dalam syariat kita. Mereka sudah berakal, sudah dewasa, kemudian tidak punya udzur syar'i, tapi dia tidak berpuasa. Itu sungguh naudzubillahi min dzalik ya. Karena teman-teman sekalian, kita semua sudah pernah ditunjukkan, dikabarkan bahwa ketika itu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau itu mendakwahkan agama Islam, mengajak umatnya untuk beragama Islam, itu ujiannya nggak cuma harta, nggak punya jiwa, tapi nyawanya pun menjadi taruhannya. Sahabat-sahabat Nabi juga diuji, teman-teman sekalian. Ada yang sahabat Nabi diuji dengan ibunya, ibu tercintanya, yaitu siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini sahabat Nabi, ketika beliau ini memeluk agama Islam, maka ibunya yang paling pertama melarangnya. Hai Sa'ad, silahkan kamu keluar atau tidak mengikuti ajaran Muhammad, mari kamu ikut agama kita yang dulu aja. Ibunya yang tercinta itu yang mengajak itu untuk kembali kepada agama yang dulu. Tapi apa? Tapi saat itu dia tetap teguh, dia memegang tetap, saya tetap ikut agamanya Muhammad. Sampai akhirnya ibunya ini kemudian sakit, jatuh sakit. Beliau jatuh sakit, kemudian meminta sama kakaknya supaya untuk menjemput Sa'ad. Jemputlah Sa'ad untuk datang ke sini. Melihat kondisi ibu yang kayak gini, menurut kondisi saya ini. Di momen tersebut ibunya juga mengajak Sa'ad lagi. Sa'ad, silahkan tinggalkan agama Muhammad, kembalilah ke agama kita yang dulu. Tapi apa teman sekalian, Sa'ad tetap memegang teguh agama Islam. Sampai akhirnya pun ibunya meninggal, Sa'ad tetap dalam keadaan Islam, memegang agama Islam. Ada lagi sahabat Nabi yang diuji dengan siapa? Dengan majikannya, yaitu siapa? Bilal bin Rabah. Beliau diuji oleh majikannya sendiri. Dia disiksa sama majikannya. Siksaannya itu nggak cuma dipukuli, nggak cuma yang siksaannya itu sangat luar biasa. Si Bilal bin Rabah diajak ke pasir yang luas, di gurun pasir yang luas yang panas, kemudian ditimpakan batu yang besar. Dalam kondisi itu Bilal bin Rabah diajak untuk kembali ke agama yang dulu, ke agama nenek moyang yang dulu, ke agama majikannya. Tapi jawaban Bilal apa? Bilal tetap menjawab dengan jawaban ahad. Dia tetap memegang teguh agamanya, memegang teguh agama Islam. Sampai akhirnya kemudian datang pertolongan, yaitu dari Abu Bakar As-Siddiq, yang akhirnya memerdekakan Bilal bin Rabah, dan akhirnya Bilal bin Rabah termasuk menjadi salah satu sahabat yang insya Allah besok akan dijamin masuk surga. Jadi ketika orang benar-benar menjaga keimanannya, ternyata ganjarannya luar biasa, yaitu surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, dan dia akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Ada lagi teman-teman sekalian yang saat ini kita bisa melihat sendiri di medsos-medsos kita ya, itu kita bisa melihat saudara kita yang ada di Palestina, mereka melaksanakan ibadah Ramadan di tahun ini itu tidak biasa-biasa saja. Mereka diuji dengan peperangan. Ketika mereka mengambil donasi bantuan, diserang sama Israel. Ada lagi sekarang teman-teman atau saudara kita yang ada di daerah itu ya, di Jawa Tengah, beberapa waktu lalu juga sama Allah diberikan ujian musibah, yaitu apa? Banjir, kemudian gempa juga. Tapi saat ini teman sekalian, kita yang ada di sini, khususnya di Palbapa, di Bantul, di DIY, ini semua sama Allah diberikan keamanan, kenyamanan. Ketika kita mau ibadah, itu rasanya nyaman seperti ini, nggak ada gangguan, nggak ada ujian. Tapi ternyata apa? Banyak saudara kita tadi, beberapa teman kita yang dia malah meninggalkan seruan tadi, ketika waktu puasa tidak mau berpuasa, ketika diminta untuk melaksanakan sholat tidak melaksanakan sholat. Itu kan sungguh sangat memprihatinkan ya.
Ketika Nabi Muhammad SAW sudah berjuang waktu itu bersama dengan para sahabat, sampai saat ini kita ditunjukkan kita rugi. Makanya teman-teman sekalian, masih ada beberapa waktu untuk Ramadan ini, mari diperbaiki amal ibadah kita. Kemudian yang ketiga adalah salah satu ciri kebahagiaan adalah ketika kita itu memiliki ilmu. Ilmu itu sangat penting sekali, bahkan sampai Rasul kita menyampaikan dalam sebuah hadisnya, thalabul ilmi fardhun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Teman-teman sekalian dirahmati Allah, apa yang kita alami, apa yang kita lakukan pada hari ini, di tempat ini, kita bisa melihat ini semua ada karena ilmu. Mustahil itu semua ada dengan sendirinya. Apa yang saya gunakan ini ada juga karena ilmu. Masjid yang megah ini ada juga karena ilmu. Lampu ini, lampu yang bisa memberikan cahaya ini, penerangan ini juga ada karena ilmu. Jadi ilmu itu luar biasa. Ketika kita punya ilmu, kita akan senang. Sama Allah diuji. Ada pemadaman listrik sehari saja, pasti rasanya wis muring-muring gitu ya. Karena wis ra bahagia, arep ngecas tidak bisa, atau mau yang tidak apa-apa tidak bisa, alasannya kok main warna-warna. Nah, makanya kita bersyukur ketika kita diberikan ilmu. Yang kita pakai saat ini ada juga karena ilmu. Baju kita ini juga ada karena ilmu. Peci kita, sarungnya teman-teman, gamisnya mbak-mbak ini juga ada karena ilmu. Jadi ilmu itu sangat luar biasa, maka penting sekali. Insya Allah dengan ilmu, makanya orang itu bisa bahagia. Banyak dengan ilmunya, akhirnya seseorang itu mendapatkan pekerjaan karena ilmunya. Ada orang menjadi seorang pengajar, itu ada karena ilmu. Ada orang yang bisa usaha catering, dia bisa seperti itu, bahagia, senang, dapat rezeki banyak juga ada karena ilmu. Terus kemudian ada orang yang pinter, nah yang belum lama ini kita ditunjukkan ya, kemarin ya, pilpres dan juga pileg gitu ya, pinter-pinteran pinter-pinteran atau licik-licikan ya, pinter-pinteran atau licik ya, ditunjukkan kita pinter mensiasati ya, itu akhirnya mereka sukses ya. Mungkin mereka bahagia menurutnya, dan menurutnya mungkin dia bahagia. Jadi orang itu semua kita bisa bahagia, bisa senang, bisa melaksanakan kegiatan ini berada di dalam posisinya masing-masing. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi dosen, ada yang jadi pimpinan dalam sebuah perusahaan. Itu semua juga dimuliakan karena ilmu. Makanya penting sekali. Makanya di dalam surat Al-Mujadilah itu ya, ayat 12 atau 11 nanti bisa dicek ya, itu bahwa Allah itu meninggikan derajat bagi orang yang berilmu. Nah, makanya teman-teman sekalian, penting untuk mencari ilmu, apalagi ilmu agama. Ilmu agama, ilmu kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah kita. Karena ibadah itu juga harus didasari dengan ilmu. Tanpa ilmu, makanya ibadah itu yang pertama harus didasari dengan ilmu, sesuai dengan tuntunan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalnya tidak ada tuntunannya, maka akan tertolak. Maka penting lagi ilmu. Ilmu agama ini adalah ilmu yang penting, yang tidak hanya mengantarkan manusia bisa bahagia di dunia, tapi insya Allah besok akan bahagia di akhirat. Jadi penting sekali teman-teman sekalian. Ilmu itu sangat penting sekali. Tanpa ilmu manusia seperti orang buta. Kita bersyukur sekarang ketika teman-teman mau kemanapun perginya sudah tidak direpotkan harus bertanya ke orang gitu ya. Kita cukup mengetik aja di handphone kita, mau tujuannya kemana, insya Allah kita tahu tujuannya kemana, insya Allah ya. Selama sinyalnya itu aman itu insya Allah kita bisa selamat sampai tujuan gitu ya. Nah itu semua juga ada karena ilmu, apalagi ilmu untuk akhirat. Makanya penting sekali harus ada jalannya. Yang terakhir teman sekalian, seorang akan bahagia yang terakhir ini adalah ketika dia itu memiliki agama teman sekalian. Jadi agama ini
adalah suatu nikmat yang besar, nikmat yang luar biasa yang diberikan Allah pada kita. Bayangkan teman sekalian, ketika saat ini mungkin waktu itu orang tua kita agamanya bukan muslim. Apakah kita sekarang bisa berada di posisi saat ini? Bisa duduk di sini? Bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan seperti ini? Belum tentu teman sekalian. Kita tidak meminta sama Allah untuk diberikan agama Islam, tapi kita sama Allah sudah dikasih sebuah nikmat yang luar biasa, nikmat terbesar, yaitu agama Islam. Tadi di awal sudah saya sampaikan, ketika sudah memiliki agama Islam, banyak para sahabat Nabi itu yang akhirnya menggadekan dirinya sendiri. Banyak yang berjihad ketika sahabat Nabi yang dia itu masuk Islam, tapi kemudian ada panggilan jihad. Akhirnya dia berangkat untuk jihad dan kemudian gugur saya di situ. Beliau belum melakukan sholat, tapi dia sudah memeluk agama Islam, maka dia sudah dianggap syahid. Terus tadi ditunjukkan lagi ketika sudah memiliki agama Islam itu sampai ada lagi yang lebih fenomenal ya. Itu adalah kisahnya Bunda Masitoh ya. Bunda Masitoh yang beliau itu menjaga keimanannya itu sampai mengorbankan anaknya ya. 3 anaknya itu dikorbankan untuk dimasukkan di sebuah tungku yang besar, sampai akhirnya Bunda Masitoh pun juga meninggal di situ. Yang dikorbankan, dia mau mengorbankan nyawanya sekaligus karena demi agama Islam. Karena apa teman sekalian? Puncaknya dari nikmat adalah ketika kita itu meninggal nanti tetap masih di dalam agama Islam. Allah sudah memberikan garansi pada kita, yaitu di dalam surat Ali Imran ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dinna indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Cukup itu, agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Dan itu bukan yang paling benar ya. Jadi bukan agama yang paling benar, tapi agama yang benar di sisi Allah adalah Islam, bukan yang paling benar. Kalau redaksinya paling benar, maka akan ada agama yang benar, ada agama yang rodok benar, ada tingkatannya. Tapi di sini redaksinya adalah agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Jadi cuma ada benar dan salah. Jadi agama yang selain Islam itu adalah agama yang salah. Jadi bersyukurlah teman-teman ketika kita sama Allah diberikan agama Islam, dijaga beneran sampai insya Allah besok ketika di akhir hayat kelak tetap kita dalam keadaan muslim. Jangan sampai digadekan iman kita. Nah, teman sekalian dirahmati Allah, ada 4 hal tadi, monggo silahkan bisa dipegang. Insya Allah ketika kita ini memiliki 4 hal ini tadi, insya Allah kita akan bahagia tidak hanya di dunia, tapi insya Allah akan bahagia di akhirat kelak. Nah, ini ada sebuah lagunya ya. Tanpa agama manusia binasa, tanpa ilmu manusia buta, tanpa iman manusia sengsara, tanpa ukhuwah manusia binasa. Kebalik nih. Tanpa iman manusia binasa, tanpa ukhuwah manusia sengsara. Jadi tanpa ukhuwah manusia tanpa ukhuwah manusia tersiksa. Karena apa? Kenapa kita tersiksa? Karena itu tadi, ketika kita tidak punya ukhuwah, maka kita akan merasa capek mengerjakan kegiatan itu, merasa capek sendirian. Opo-opo dilakoni dhewe, nyiapke flyer dhewe ya toh. Nanti MC dhewe, golek ustad ya dhewe gitu. Apa-apa dhewe itu rasanya pasti capek. Terus ketika belum menikah, apa-apa juga sendiri, berangkat sendiri, nanti nyiapkan makan juga sendiri, nyuci baju juga sendiri, kemana-mana sendiri, itu juga capek. Maka akhirnya banyak orang yang akhirnya berpensiun jadi jomblo terus kemudian menikah. Nah, itu salah satu bentuk pengen bahagia. Kemudian yang tanpa iman
manusia binasa. Karena apa? Karena manusia yang diberikan kemuliaan, yang diberikan keberuntungan adalah orang yang beriman tadi. Selain orang yang beriman atau orang yang kafir, nah, disebutkan juga di dalam surat Al-Bayyinah yang ayat ke-6 bahwa sesungguhnya innalladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ini ditunjukkan teman sekalian, bagi orang yang kafir, orang para ahli kitab yang musyrik, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam selama-lamanya, dan dia adalah seburuk-buruk makhluk. Jadi kita bersyukur ketika kita menjadi orang yang beragama Islam dan beriman dan beragama Islam. Itu kita bersyukur, kita termasuk orang yang bahagia. Kemudian yang kedua, tanpa ilmu. Yang ketiga, yang ilmu tadi, kita harus mencari ilmu supaya tidak seperti orang buta. Karena orang buta itu bisanya hanya meraba-raba, dia tidak tahu bagaimana caranya melakukan seperti ini. Ibarat seorang yang tidak memiliki ilmu, wah saya tidak punya ilmu untuk masak sarimi, caranya piye ya? Dia cuma meraba-raba, opo iki mengko sak plastiknya dicemplungke misalnya gitu ya. Terus nanti baru diambil plastiknya. Nah, dia cuma meraba-raba. Nah, kemudian yang keempat, ketika kita memiliki agama, maka kita akan bahagia. Karena apa? Karena puncak dari kenikmatan adalah ketika kita itu memiliki agama Islam. Dan tadi sudah dijelaskan di dalam surat Al-Imran bahwa agama yang diridhoi Allah adalah agama Islam. Demikian teman sekalian yang dapat kami sampaikan. Insya Allah nanti masih ada beberapa waktu lagi. Mungkin kalau ada lain-lain yang mau disampaikan dari teman-teman AMM Bantul, dari saya banyak salah hilaf, mohon maaf lahir dan batin. Burung Indrian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Bila taufik wal hidayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan kepada MC.